Halo teman-teman, jumpa kembali bersama Cak Kris Channel. Di review kita kali ini, perjalanan kita menuju Gunung Bromo sambil kita sharing-sharing ya. Buat kalian yang sudah pernah ke Bromo ataupun belum, kita bisa sharing-sharing di sini, komen-komen di sini di video kita kali ini. Perjalanan dari Lumajang menuju Gunung Bromo. Jadi kita melewati jalur tol. Nanti kita bisa lihat kan, kita spill buat teman-teman yang mau ke Bromo via jalan tol via Probolinggo teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ke Bromo, dipastikan teman-teman bisa melewati 3 alternatif ya, dari Probolinggo, dari Pasuruan, juga jalur Malang teman-teman. Jadi silakan teman-teman bisa melewati 3 akses tersebut. Jadi teman-teman kalau umpamanya ke Bromo, teman-teman bisa melewati 3 tempat tersebut dan kalian bisa melihat untuk matahari terbit atau sunrise di banyak titik teman-teman. Menurut kalian yang paling indah di mana sih melihat Gunung Bromo, di titik mana aja menurut kalian yang pernah ke Gunung Bromo? Menurut kita nih, kita pernah melihat Gunung Bromo di pagi hari di semua akses. Jadi menurut kita sih semuanya sangat indah. Bromo dilihat dari titik manapun sangat indah. Jadi kita sharing pengalaman-pengalaman kita, mungkin bisa menambah informasi buat kalian semuanya. Untuk para pemula teman-teman bisa melihat Gunung Bromo via Bukit Mentigen teman-teman. Jadi Bukit Mentigen adalah jalan atau kalian bisa menyaksikan sunrise dan juga view Gunung Bromo melalui Bukit Mentigen. Jadi kalau kalian membawa keluarga ataupun membawa anak kecil, kita rekomendasikan melalui Bukit Mentigen. Karena apa? Karena melalui Bukit Mentigen adalah jalur yang sangat landai teman-teman. Jadi tidak begitu berbahaya. Karena apa? Karena kita tidak perlu menyeberangi gunung penanjakan atau jalannya tidak begitu menanjak teman-teman. Untuk pemandangannya yang jelas Bromo tetap nomor 1 untuk urusan indah pemandangan. Nah buat kalian semuanya yang belum ke Bromo ataupun sudah, bisa komen-komen di sini teman-teman. Untuk yang sudah kita lalui, untuk yang kedua kita pernah melihat sunrise dan juga Gunung Bromo via Seruni Point. Jadi Seruni Point juga luar biasa indah teman-teman. Kenapa dikatakan indah, luar biasa? Karena di situ banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin kalian akan rasakan jika kalian melihat sunrise via Seruni Point ya. Jadi di Seruni Point itu kalian bisa melihat sunrise dengan view Gunung Bromo dengan pengalaman yang berbeda. Kita tidak rekomendasikan ya buat anak-anak karena memang jalannya sih enak teman-teman. Jadi jalannya tetap landai, tidak begitu menanjak, tapi nanti mau ke titik Seruni Point-nya kalian harus melalui tangga yang begitu banyak teman-teman. Jadi buat anak-anak kecil tidak kita rekomendasikan. Jadi harus kita lihat dulu situasi dan kondisinya. Kalau benar-benar fit, bolehlah kalian lihat sunrise-nya via Seruni Point. Dan yang berikutnya adalah melihat sunrise
dan juga Gunung Bromo melalui Gunung Penanjaan, teman-teman. Jadi di Gunung Penanjaan ini kalian banyak spot atau punya tempat yang bisa kalian lihat atau kalian datangi. Di situ ada Bromo via Bukit Dingklik, yang kedua Bukit Cinta, ada Bukit King Kong, dan yang terakhir adalah yang paling tinggi, ada di top, ada di atas, apa namanya ya, teman-teman yang tahu yang paling atas bisa komen-komen, teman-teman. Nah, di situ semua titik menurut kita nih semuanya bagus-bagus, teman-teman. Jadi di sana mempunyai keindahan masing-masing dengan view Gunung Bromo tentunya. Jadi semuanya bagus-bagus, teman-teman. Bromo dilihat dari sisi manapun tetap luar biasa indah. Jadi teman-teman kalau umpamanya mau ke Bromo, jadi yang paling rendah adalah Gunung Dingklik, teman-teman. Kalau ada yang keliru bisa dibenarkan ya, teman-teman ya. Kemudian kalian bisa melihat Gunung Bromo via Bukit Cinta. Nah, di sini ada perjalanannya nih, agak naik. Jadi setelah kalian naik jeep parkir, kalian harus menaiki tangga untuk melihat sunrise-nya. Nah, kemudian Bukit King Kong juga sama, teman-teman. Kalian juga harus berjalan dulu. Dan yang terakhir, kalian bisa melihat Gunung Bromo melalui titik paling tinggi. Nah, di titik paling tinggi ini paling tinggi banget nih menurut kita di Gunung Penanjaan. Kalian betul-betul bisa menikmati indahnya Gunung Bromo di atas ketinggian benar-benar tinggi, teman-teman. Kalian bisa menikmati serunya melihat semuanya di titik paling tinggi. Kalau kalian di titik paling tinggi, di top view-nya, kalian harus berangkatnya ekstra pagi, teman-teman. Karena yang pasti Bromo memang tidak pernah sepi. Jadi kalian harus berangkat lebih pagi karena memang perjalanannya panjang, teman-teman. Untuk menuju ke titik paling tinggi, kalian harus melewati dari pos Dingklik, pos Bukit Cinta, Bukit King Kong, dan juga di topnya, nah di puncaknya Gunung Penanjaan. Jadi kalian harus lebih pagi, sekitar jam 12, jam 1 kalian harus sudah prepare menuju ke puncak. Karena apa? Karena perjalanan kalian pasti sangat macet, teman-teman. Walaupun bukan liburan, karena memang Bromo menjadi tujuan wisata, sehingga kalian harus benar-benar mengantri untuk melihat keindahan Gunung Bromo. Nah, di sini kalian bisa menikmati di semua titik. Lah, menurut kalian mana nih titik paling indah? Nah, di semua titik via Gunung Metigen, Seruni Point, Bukit Dingklik, Bukit Cinta, King Kong, dan juga yang top. Nah, menurut kalian mana nih titik terindah? Kalau menurut kita sih semuanya mempunyai keindahan masing-masing ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa mencoba semuanya untuk melihat keindahan Gunung Bromo dari semua sisi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel kita. Terima kasih semuanya yang sudah like, share, komen video kita. Terima kasih banyak. Nah, perjalanan kita juga sudah sampai Gunung Bromo nih via Probolinggo. Ini penginapan Hotel Kecombrang sudah ada di depan. Kita mulai naik nih. Kebetulan kita disuguhi kabut yang lumayan tebal. Jadi pemandangan dari sisi kanan kiri kita lumayan tertutup kabut, teman-teman. Dan juga keadaannya hujan. Jadi kita harus lumayan berhati-hati. Kita kembali ya. Jadi perjalanan kita tadi dari Lumajang melalui via tol
keluar di tol Probolinggo Barat kita, terus menuju ke Jalan Probolinggo Bromo teman-teman. Nah, seperti itulah kondisi yang sudah kita lihatkan sambil cerita-cerita teman-teman. Nah, sekarang kita sudah mulai sampai di kawasan penginapan Gunung Bromo. Jadi teman-teman ya, memang Bromo melewati via Probolinggo menurut kita sih adalah jalur ternyaman dan juga terindah, karena jalur ini memang disuguhkan pemandangan-pemandangan yang sangat indah teman-teman. Di tempat lainnya, di jalur-jalur yang lain juga tidak kalah indah. Menurut kita sih jalur yang paling indah memang via Probolinggo teman-teman, yang punya jalan juga bagus. Dan juga hotel-hotel cukup banyak di sini teman-teman daripada jalur Bromo yang lain. Jadi kalian bisa mencari penginapan hotel di sekitar sini cukup banyak. Dan juga kafe-kafe di sini cukup banyak teman-teman ya. Jadi tidak usah khawatir karena Bromo memang juara untuk tempat indah. Bisa kalian lihat kabut-kabut semakin tebal. Jadi kalian tidak bisa kami suguhkan untuk pemandangan Gunung Bromo via Probolinggo, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa sharing-sharing dulu. Kalian bisa nikmati pemandangan indah seputar perjalanan kita menuju Gunung Bromo. Nah, untuk teman-teman ya, untuk sekedar info mungkin yang mau ke Bromo, untuk tiket masuknya tetap teman-teman ya selama mengalami kenaikan. Jadi kita masuk Gunung Bromo kita kena cas 25.000, dan kemudian untuk masuk Gunung Bromo sekitar 50 ribuan. Kalau kami keliru bisa dibetulkan teman-teman ya melalui komen. Terima kasih semuanya. Kita sampai di Manisai Cafe. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kita menuju Gunung Bromo. Terima kasih semuanya yang sudah subscribe channel kita. Sampai jumpa di review kita berikutnya bersama Cak Kris Channel. Terima kasih.